Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita sekarang berada di bulan Muharram 1445 Hijriah, artinya tahun baru Islam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan yang lebih daripada tahun yang lalu, dan insya Allah dosa kita diampuni semuanya. Ada teka-teki bertambah tapi hakikatnya berkurang. Apakah itu? Yaitu adalah usia kita. Bertambah tapi pada hakikatnya berkurang. Usia bukan umur. Kalau umur itu bisa panjang. Makanya kalau orang ulang tahun biasanya nyanyinya panjang umurnya, bukan panjang usia. Kenapa? Karena bisa saja orangnya meninggal dunia, namun kenangannya orang itu selalu ada di dunia ini. Sampai-sampai dibikin jalan, dibikin nama ya, di jalan dibikin nama di suatu jalan, masjid diberikan namanya dia. Apalah, banyak sekali lagi ya. Itu yang disebut namanya umur panjang. Dan begitu juga para ulama-ulama kita, seakan-akan mereka itu panjang umurnya. Kalau orang baca kitab gitu kan ya, qalal muallif, maka berkatalah pengarang kitab ini, siapa namanya? Umpama Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Telah berkata Imam Nawawi Yahya bin Sharaf. Padahal ulamanya sudah ratusan, berapa abad yang lalu sudah meninggal dunia. Tapi berkata Imam Nawawi, berkata Imam Ghazali, berkata Imam Syafi'i. Seakan-akan orang itu selalu hidup. Itu yang disebut namanya panjang umur. Tapi kalau yang kita sebut tadi bertambah tapi berkurang, yaitu usia kita. Yang paling parah, ada orang belum meninggal, usianya sudah lebih duluan meninggal, umurnya lebih duluan meninggal. Artinya orangnya masih hidup, tapi karena dia nggak punya tidak punya ada kelebihan, tidak ada punya sesuatu yang bisa diandalkan, sehingga orang menganggap dia itu sudah mati, padahal orangnya masih hidup. Si Anu mana katanya? Tidak ada, sudah mati ke orangnya, padahal orangnya masih hidup lagi. Artinya orangnya masih hidup, tapi karena dia nggak punya kesan dan pesan dan kesan, sehingga orang itu tidak memperhatikan dia. Orang nggak kenal dengan dia, sehingga ya ada dan tiadanya itu tidak dianggap sama orang. Itu yang ibarat kata tadi, adanya itu sama nggak ada, sama kayak nggak adanya. Wujuduhu ka'adamuhu, adanya itu sama seperti nggak ada. Ada tapi kayaknya nggak ada. Nah, jadi jangan seperti itu. Nah, supaya kita ini mempunyai kenangan, tentu kenangan yang baik ya, jangan kenangan yang buruk. Kalau kenangan yang buruk, dosanya terus berjalan. Yang kita maksud ini kenangan yang baik. Kalau kita punya kenangan yang baik, maka kita selalu mendapatkan aliran pahala yang tidak pernah akan henti-hentinya sampai hari kiamat. Nah, oleh karena itu kata ulama, untuk mendapatkan kenangan yang baik di dunia ini sampai ke negeri akhirat, dianjurkan kita untuk beramal ibadah yang banyak. Karena kehidupan kita ini hakikatnya adalah tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah saja.
Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ibadah yang kita lakukan ini kata ulama secara garis umum itu terbagi menjadi 4 bahagian. Ibadah yang kita kerjakan ini itu secara garis umum kata ulama terbagi menjadi 4 bahagian. Yang pertama adalah ada ibadah yang kita kerjakan berkaitan dengan badan saja. Berkaitan dengan badan, tidak ada yang berkaitan dengan yang lain. Ya contohnya seperti sholat 5 waktu. Kemudian puasa Ramadan. Ini adalah ibadah yang berkaitan dengan badan saja. Yang kedua ada ibadah yang berkaitan dengan harta saja. Tidak perlu badan, yang penting ada hartanya jadi. Itu seperti zakat, seperti sedekah, seperti berkurban, apalagi berinfak, berwakaf, berhadiah, hibah. Itu semuanya ibadah yang berkaitan dengan harta. Bisa saja orang itu nggak bisa lagi jalan, nggak bisa lagi berdiri, sudah di tempat tidur saja. Tapi dia punya harta banyak. Katanya saya mau sumbangkan harta saya itu ke masjid. Saya mau sumbangkan harta saya ke pesantren. Maka ketika dia menyumbangkan harta tadi di jalan Allah, dia telah beribadah dengan hartanya saja, bukan dengan badannya. Yang ketiga, orang yang beribadah dengan hatinya saja. Dengan hati, tidak ada sangkut paut dengan badan dan tidak ada sangkut paut dengan harta. Dia cuma hati saja. Apa contohnya? Itu seperti perasaan punya rasa pemaaf, punya rasa malu. Bahkan malu ini sangat penting ya di hidup zaman sekarang ini. Kalau kita ke kelurahan, ke camat atau ke kantor-kantor instansi pemerintah ya, atau rumah sakit, itu biasanya kalau kita masuk di depan resepsionisnya itu ada kayak poster begitu, tulisannya budayakan rasa malu. Malu terlambat, malu peluang belum waktunya, malu pulang sebelum waktunya, malu apa lagi? Terima gerasi, malu KKN, gratifikasi, apa lagi? Malu, banyak itu. Nah, kalau orang itu masih ada rasa malu, maka dia tidak akan melakukan perbuatan maksiat tadi. Rasa malu ini penting karena kalau orang itu masih ada rasa malu, insya Allah dia akan berpikir berulang-ulang kali untuk melakukan kesalahan atau melakukan kesalahan yang sama. Kalau sekali ya wajarlah, namanya juga manusia bisa berbuat salah. Tapi kalau orang sudah tidak ada rasa malu, istilah orang zaman sekarang itu mengatakan urat malunya telah putus, maka dia tidak ada bedanya dengan binatang. Cuman jasadnya saja manusia, tapi sifatnya itu binatang sudah. Sifatnya telah menjadi binatang. Ada yang seperti ular, seperti babi dan sebagainya, macam-macam sifat manusia itu. Sehingga dikatakan nanti ya kalau orang bangkit dari kuburnya itu secara garis umum manusia itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, orang yang keluar dari kuburnya itu jasadnya manusia, bercahaya dan diberikan pakaian kebesaran dari surga yang berasal dari surga. Siapa mereka itu? Jasadnya manusia berpakaian dan bercahaya,
itu ada 4 orang, yaitu para anbiya, para nabi-nabi, para rasul, mursalin, para syuhada, orang yang mati syahid, dan orang salehin, orang saleh. Nah, kita ini bukan nabi, bukan rasul, kita ini belum tentu juga kita mati syahid di medan perang. Tapi kita bisa ngambil poin yang keempat, apa itu? Yaitu orang saleh. Orang yang baik. Baik hubungan kita kepada Allah dan baik hubungan kita kepada sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Baiklah ya. Jadi itu yang pertama, keluar bentuknya manusia bercahaya. Yang kedua, ada orang yang keluar dari kubur, nanti itu jasadnya manusia, tapi telanjang. Arti telanjang itu karena memang tidak ada satu helai benang pun yang menempel di badan dia. Telanjang, tapi tidak telanjang. Bagaimana maksudnya tidak telanjang? Ya memang orang itu tidak ada satu benang pun yang menempel di badannya dia, tetapi tidak telanjang juga karena seluruh bulu-bulu, kuku, ataupun kulit termasuk rambut yang pernah terlepas di dunia, entah dia potong atau tercabut, sengaja atau tidak sengaja, itu semuanya akan dikembalikan nanti kepada pemiliknya, yakni kepada yang punya rambut, kuku dan sebagainya tadi. Sehingga nanti di akhirat tidak bisa kita menatap auratnya orang lain. Kenapa? Karena satu, huru haranya di hari kiamat nanti. Kita ini di dunia, jangankan di akhirat, di dunia saja umpama naudzubillahi min dzalik, tiba-tiba ada bunyi sirine, begitu terjadi bahaya besar. Entah naudzubillahi min dzalik, nasallallahu al-afiyah, kebakaran, banjir atau gempa bumi atau tsunami begitu. Berapa banyak orang yang mungkin lagi di dalam rumah, lagi di dalam kamar tidak pakai baju, atau lagi buang hajat atau apa begitu. Semuanya kalang kabut dan tidak lagi memikirkan atau menatap, melihat aurat orang lain. Masing-masing mencari jalan supaya bisa selamat. Itu di dunia. Apalagi di akhirat nanti, maka tidak ada orang terfikir untuk melihat aurat orang lain. Itu satu. Yang kedua, kata sebagian ulama, ya kata ulama adalah karena auratnya setiap orang, yang kelompok kedua ini itu tertutup dengan bulu-bulu, kuku, rambut, kulit dan yang sebagainya yang pernah terlepas di dunia. Coba kita bayangkan ya, kalau seandainya umpama dari kita lahir sampai kita sekarang ini, umur berapa kita? Kita nggak pernah potong kuku, nggak pernah potong rambut, nggak pernah potong bulu ari-ari, nggak pernah potong bulu kumis, jenggot, bulu ketiak dan bulu lain sebagainya. Kira-kira panjangnya itu sudah seberapa itu panjangnya? Maka itu semuanya akan dikembalikan nanti di akhirat. Lalu dililitkan ke badannya orang tadi. Sehingga ya tadi itu yang dikatakan ulama telanjang tapi tidak telanjang. Telanjang memang tidak ada benang, tidak telanjang karena memang tidak bisa kelihatan auratnya. Lalu kenapa bulu, rambut, kuku, kulit yang pernah terpotong dikembalikan lagi? Jawabannya adalah untuk menjadi saksi hidup di hadapan Allah. Rambut, bulu, kuku itu akan menjadi saksi hidup perjalanan si orang ini di hadapan Allah. Kalau kita ibadah, kita salat, kita puasa dan sebagainya, tentu kita membawa rambut, kuku dan sebagainya. Maka rambut, kuku, kulit ini nanti dia akan menjadi saksi di akhirat nanti. Tapi kalau ada orang melakukan maksiat, apapun bentuk maksiat itu, maka kulit, rambut, bulu dan sebagainya akan juga menjadi saksi di akhirat. Nah oleh karenanya
Ada ulama yang selalu menangis ya, selalu menangis. Walaupun dia sudah bertobat di hadapan Allah Ta'ala dari segala dosa, tapi dia tetap menangis. Bukan berarti dia menangis dia tidak yakin Allah mengampuninya. Yakin Allah mengampuni, yakin. Cuman yang jadi masalah itu adalah tetap saja nanti akan menjadi saksi kulit-kulit ini, bulu rambut di hadapan Allah Ta'ala. Ya ibarat kata begini ya, ada orang di sidang begitu ya, ada orang melakukan kasus apalah, kemudian berkasnya sudah masuk di persidangan, di persidangan, kan itu susah dicabut sudah, mau nggak mau harus disidangkan. Masalah perkara nanti dimaafkan atau tidak dimaafkan dari orang yang telah dia zalimi itu lain masalah. Bahkan terkadang kalau sudah dimaafkan pun, kalau sudah masuk persidangan selesai sudah, tetap dijalankan, dipanggil saksi, dipanggil ini, nah itu repotnya. Sehingga ulama itu ya terkadang mereka menangis, walaupun ibarat kata dia sudah bertobat, insya Allah dia yakin dia taubatnya itu diterima sama Allah Ta'ala. Cuman ya ini tadi, masih ada jati persidangan di hadapan Allah. Tapi ada juga yang mengatakan kalau sudah bertobat itu nanti tidak ada persidangan di hadapan Allah Ta'ala. Ya kalau tidak ada persidangan berarti kulit, rambut, bulu yang pernah menyaksikan dia di dunia pada saat dia melakukan maksiat itu kalau bahasa kitanya dilupakan ingatannya. Sehingga dia tidak ingat lagi nih kuku, bulu, bahwa ini si orang ini pernah membawa kuku, rambut, bulu itu ke dalam kemaksiatan. Jadi dilupakan sama Allah Ta'ala. Tapi ala kuliah memang seperti itu ya. Di akhirat semuanya nanti berbicara. Mulut kita tertutup, tapi yang bicara tangan, kaki, kulit, bulu semuanya. Nah itulah yang kelompok kedua tadi dikatakan telanjang tapi tidak telanjang. Nah yang ketiga yang parah, ketika bangkit dari kubur itu jasadnya itu binatang. Jasadnya binatang. Ada yang jadi babi, ada yang jadi ular, jadi monyet, jadi anjing, jadi harimau, jadi ular, jadi kalajengking. Keluaran tuh. Kenapa? Karena ketika hidup di dunia jasadnya saja manusia, tapi hatinya, mentalnya, karakternya, pikirannya, sifatnya adalah semuanya binatang. Sehingga kita terkadang ya ngelihat orang itu kalau dia sudah marah dengan seseorang, dia menyumpahi orang itu dengan nama-nama kebun binatang. Dikatakan ya mungkin naudzubillah, mohon maaf ya, ada yang mengatakan anjing lah, babi lah, monyet lah, wedus lah, apa bahasa Jawanya itu kan ya. Kenapa? Karena otaknya itu, orang itu kayak sudah binatang. Tapi kalau seandainya ada orangnya baik tapi dikatakan karena yang mengumpat ini suka berkata kotor, disebutkanlah dia dengan nama-nama binatang padahal dia orang baik. Maka orang yang menyumpahin saudaranya dengan nama-nama binatang tadi dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala. Lalu ditanya sama Allah Ta'ala, kamu ngatain si fulan ini babi ya? Kamu ngatain dia anjing lah? Kamu ngatain dia monyet lah? Betul enggak? Itu pasti mengaku karena yang berbicara tangan, kaki semuanya. Lalu Allah bertanya lagi kepada orang ini, apakah aku menciptakan dia seperti babi? Apakah aku menciptakan dia anjing atau monyet atau apa? Ditanya seperti itu. Dan Allah tersinggung kalau seandainya kita mengatakan seseorang itu dengan nama-nama binatang. Allah tersinggung. Ya kita saja umpama, jangankan Allah Ta'ala, kita umpama bikin kue. Ya, bikin kue apa namanya nih? Kolak pisang. Kolak pisang. Nah, pada rasanya enak semuanya. Cuman bentuknya saja kayak mas batangan umpama. Namanya, wah ada yang, ini kayak anu jarnya bentuknya.
Kita yang bikin itu tersinggung nggak? Tersinggung. Bagaimana Allah yang menciptakan manusia, lalu ada orang lain menyebut saudaranya itu dengan nama-nama binatang. Pastilah Allah akan lebih tersinggung lagi. Tapi ala kulihal begitulah, nanti ada manusia keluar dari kuburnya bentuknya binatang-binatang tadi, karena memang karakternya waktu di dunia, sifatnya, akhlaknya, semuanya itu kayak binatang, sehingga nanti Allah selajurkan di akhirat nanti keluar bentuknya kayak binatang. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi kita kembali bahwa sifat, maksudnya ibadah yang ketiga yang berkaitan dengan hati itu adalah perasaan kebaikan tadi, rasa malu ya. Karena kalau orang enggak ada rasa malu kayak binatang. Kemudian sabar, pemaaf, apalagi? Baik sangka dengan Allah, baik sangka dengan manusia. Ini adalah bentuk-bentuk ibadah yang berkaitan hanya dengan hati. Kemudian yang keempat, kelompok yang keempat adalah ibadah yang berkaitan dengan tiga-tiganya. Yakni ibadah yang berkaitan dengan badan, plus juga langsung dengan harta, plus juga dengan hati. Berkaitan dengan tiga-tiganya. Harta, badan, harta dan hati. Ibadah apa itu? Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Yang pertama seperti ibadah haji dan umrah. Haji dan umrah. Orang yang berhaji atau berumrah itu pasti pakai badan, berangkat ke sana. Makanya berapa banyak orang yang berangkat ke sana itu ternyata nggak kembali lagi ke Indonesia, alias tinggal selajur di Mekah, tinggal selajur di Madinah, meninggal dunia. Balikpapan berapa orang meninggal dunia? Apalagi dengar-dengar pelayanan haji tahun ini buruk ya, sampai ya ada buruk lah data, gimana tuh ceritanya? Ya itu. Oh ya, gimana susah? Haji biasa kah haji ya plus? Kayak makanan bekas aja makan. Haji biasa, reguler ya. Katanya parah banget ya. Banyakan kuota tapi fasilitas tidak melayani ya. Padahal sudah mahal bayarnya. Nah begitulah. Ada saja. Memang dengan badan orang berhaji tadi. Kemudian apa lagi? Dengan harta. Berapa kemarin bayarnya? Reguler? Saya masih 36. 36. Dan ada tambahan lagi? Tidak ada ya. Daerah lain kan ada sampai 40-an katanya ya. Udah 51. Hah? Yang baru 23 itu 51. Oh 51. Ya, saya udah 22. Oh sudah lama ya, enggak disuruh nambah lagi. Pakai harta. Orang dulu itu kalau mau berangkat haji setengah kilo emas setengah kilo. Sekarang memang harganya mungkin lebih mahal, tapi kalau dihitung dengan emas udah sampai setengah kilo. Anggaplah tadi 50 juta. 50 juta itu kalau emasnya segram berapa Mama? Sejuta cuman 50, setengah kilo juga ya. Udah sampai setengah on saja. Kalau dulu katanya zaman-zaman Belanda itu haji itu sampai setengah kilo emas. Makanya orang zaman dulu itu kalau berangkat haji itu antara hidup dengan mati. Setengah tahun. Iya, sebelum berangkat nanam pisang, pulang dari haji berbuah pisang. Naik kapal laut, ya. Subhanallah. 6 bulan perjalanan itu. Antara hidup dengan mati aja sudah. Pakai tas, pakai peti. Hah? Peti pabrik kan. Kalau mati di tengah laut, Zaman dulu yang itu dilemparkan ke laut. pakai peti anunya tuh. Nah, sekarang pakai Oh zaman dulu pakai peti berangkatnya. Alhamdulillah gitu ya. Nah, pakai uang, pakai badan. Kemudian pakai apa lagi? Pakai hati. Orang berangkat haji umrah itu harus hati itu dijaga. Coba sampean kemarin berangkat haji, berapa banyak orang yang marah-marah. Ya kan ya? Kalau sudah marah tuh ngumpat-ngumpat, padahal haji nih. Ngumpat-ngumpat, marah-marah, caci maki dan sebagainya. Memang seperti itu cobaannya. Manusia banyak,
makan kurang, ribut lagi. Kadang makanan ada, garamnya tidak ada rasanya, hambar, ya kan ya? Hambar. Saya pernah jadi petugas haji itu tahun 2005. Macam-macam sudah. Kalau yang berat itu kalau dihadapi orang-orang yang daerah. Orang daerah yang nggak bisa bahasa Indonesia. Makanya kami waktu tahun 2005 itu di kantor itu di Madinah, saya di kantor di Madinah itu, di kantor itu ada tim beberapa suku. Ya, tim saya itu ada beberapa suku. Ada Madura, ibu-ibu ada Madura, nggak bisa diomongin Madura. Nggak bisa diomongin bahasa Indonesia. Kita Indonesia, petugas. Dikasih lambang ini, petugas, nggak percaya dia. Indonesia, petugas. Ini satu-satunya cara kita panggil teman orang Madura itu, nah temanmu tuh, bicarain. Setelah temannya ngomong bahasa Madura, oh baru percaya dia kita petugas. Karena dia takut kalau dimintai uang. Ada orang Bugis ibu-ibu itu, hampir 3 kali 4 kali saya nolong tuh, sesat terus. Jadi terakhir, ibu kenapa sesat terus bu? Ya, nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Bugis saja. Panggil orang Bugis, kasih tahu tuh, kok bisa sesat terus. Akhirnya dia malu, ujung-ujungnya dipanggilnya, dikasihnya sarung. Nggak, kita nggak terima jasa, maksa dia kasih, kita terima akhirnya. Kita petugas nggak boleh terima itu gratifikasi itu. Ya ala kulli hal, itu dengan tiga-tiganya orang berhaji berumrah itu, dengan badan, dengan harta, dan dengan hati. Dan paling berat itu memang hati, ya orang berhaji itu. Makanya ada orang suami istri yang selalu berkelahi di sana. Ada nggak ketemu suami istri berkelahi terus? Ada ya? Ada, kelahi terus. Yang sesama kamar berkelahi, sesama regu kelahi, antara sesama kloter kelahi, sesama orang berhaji kelahi. Pokoknya nggak karuan tuh kalau nggak sabar. Di situ yang beratnya di situ tuh orang berhaji itu. Makanya kalau saya mimpin jamaah itu ya, entar lagi saya berangkat tanggal 30 Agustus ini insya Allah berangkat. Biasanya kalau saya kasih manasik haji saya bilang, Bapak Ibu, bagaimanapun kita punya fasilitas lengkap nih, berangkat umrah, berangkat haji nih, hotel mewah, apa semuanya mewah. Bagaimanapun pasti ada cacatnya. Jadi Bapak Ibu bagaimanapun nanti kita punya traveling maju, bagus dan sebagainya, pasti Bapak Ibu melihat pasti ada cacatnya. Nah, ketika sampai di sana Bapak Ibu yang dilihat itu jangan yang jeleknya, yang dilihat itu adalah yang baiknya saja, jangan jeleknya. Kalau jeleknya saja dilihat, itu pasti ada, ya pasti ada. Travel mahal pun pasti ada itu. Nah jadi ya jangan yang dilihat yang jeleknya, yang baiknya aja yang dilihat, yang diingat itu baik-baiknya aja. Nah itu jadi haji dan umrah ini adalah ibadah yang berkaitan dengan badan, dengan harta, dengan hati. Kemudian selanjutnya ada lagi yang berkaitan dengan tiga-tiganya, itu ibadah nuntut ilmu. Orang nuntut ilmu tuh, terutama ilmu agama, mesti dengan badan. Kalau orang nuntut ilmu itu nggak mungkin sebentar, setahun, 2 tahun, 3 tahun, enggak. Kalau guru-guru itu minimal itu antara 7 sampai 10 tahun belajar. Ya, Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah. Di Madinah 10 tahun. Jadi totalnya 23 tahun. Kalau mau jadi betul-betul ulama besar 23 tahun. Tapi kalau mau jadi ustadz atau kiai biasa jangan kurang dari 10 tahun. Jangan kurang dari 10 tahun. Itu baru level kiai biasa. Tapi kalau mau jadi ulama yang karismatik itu mesti 23 tahun. Seperti halnya Nabi berdakwah 23 tahun. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu ketika beliau berangkat ke tanah suci Mekah zaman dulu, umur beliau itu umur 30 tahun. Ketika kembali dari tanah suci umur 60 tahun. Berarti ketika belajar berapa tahun lamanya? 30 tahun. Saya sering memberikan nasihat kepada santri-santri saya, sama orang tua juga semuanya. Kalau bapak atau kalian santri menghayal baru 3 tahun mau jadi ulama, jadi kiai, enggak bakalan, kalian enggak bisa. Kecuali memang kalian keturunan seorang kiai, bapak kalian kiai atau kalian para habaib, ya mungkin masih ada penolong. Tapi kalau kita bukan
keturunan kiai, orang biasa saja. Rasa-rasanya cuma belajar 3 tahun, 2 tahun, jangan terlalu menghayal kepingin jadi ulama itu. Belum ada apa-apanya. Saya analogikan itu seperti orang nanam kelapa sawit. Coba kata saya, kelapa sawit itu kalau kira-kira orang nanam kelapa sawit kira-kira panennya itu berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun itu pun masih panen, kata orang apa? Pasir. Belum apa-apa lagi. Nah, 7 tahun. Makanya saya bilang kamu belajar pesantren banyak cobaannya. Cobaan dari teman yang suka ganggu, cobaan dari orang tua yang kehabisan ongkos bini, cobaan dari sakit, ini banyak cobaannya. Kalau kalian belajar cuma 3 tahun, 4 tahun belum jadi apa-apa. Saya bilang minimal 7 tahun itu. Minimal 7 tahun, 6 tahun belajar, 1 tahunnya khidmah, 7 tahun itu. Kalau yang lebih bagus 10 tahun. Saya bilang sama santri-santri itu, kamu lihat guru-gurumu yang ngajari pesantren ini. Ada berapa tahun dia belajar? Ada yang 10 tahun, rata-rata 10 tahun ke atas. Apakah mereka pindah-pindah pesantren? Enggak pernah pindah-pindah. Lah ini enggak bisa. Baru umpama 2 tahun pindah pesantren sana. Nanti dapat 2 tahun pindah lagi. Enggak jadi-jadi. Kayak ibarat kata orang nanam kelapa sawit. Baru 2 tahun ini enggak berbuah-buah, jangan-jangan tanahnya enggak cocok nih, pindah lagi. Tanam lagi, enggak berbuah lagi. Wah, akhirnya enggak lama enggak berbuah, pohonnya yang mati. Karena pindah-pindah. Nah, itu pohon kelapa sawit. Apalagi begitu juga kita nuntut ilmu. Apalagi 10 tahun baru panen raya ya. Kalau 7 tahun itu baru panen buah pasir namanya. Belum bisa diapa-apain lagi. Ala kulli hal seperti itu. Nah, jadi nuntut ilmu ini terutama ilmu agama pakai badan, pakai harta, pakai hati. Karena kalau orang nuntut ilmu itu harus kuat hatinya, mentalnya. Saya sering bilang sama santri-santri, kamu belajar di sini bukan hanya belajar kitab, tapi belajar mental. Bagaimana susah, ya nyuci sendiri, makan serba sendiri, terkadang kekurangan, terkadang ini. Itu mental kita. Ada yang nakal, teman nakal sama kita, kita jangan hiraukan itu. Tapi kalau nggak kuat, kacau dia. Kalau nggak kuat, gagal. Kenapa? Karena nanti ketika jadi kiai, jadi ustadz, jadi ulama, di luar sana itu lebih banyak lagi cobaannya. Nanti ketika jadi kiai, ada yang iri, ada yang dengki. Terkadang yang dengki, yang iri itu bukan orang lain, keluarga sendiri. Itu pasti itu, sudah suratan takdir begitu. Nabi Muhammad kan yang bencinya, musuh bebuyutannya bukan orang lain, pamannya sendiri, Abu Lahab. Seperti itu. Yang benci dengan Nabi Muhammad bukan orang lain, sukunya sendiri, suku Quraisy. Yang benci dengan Nabi Muhammad bukan orang lain, penduduk kota Mekah sendiri, tempat kelahiran Nabi. Bahkan Nabi mau diusir, bahkan mau dibunuh sama siapa? Kaumnya sendiri. Makanya dikatakan seluruh para nabi dan rasul itu sebelum mereka menjadi nabi dan rasul, mereka itu pengembala kambing. Semuanya pengembala. Tidak ada yang tidak pengembala. Dari Nabi Adam sampai Nabi kita itu terakhir, semuanya pengembala. Kata ulama, kenapa para nabi itu jadi pengembala? Itu seakan-akan hikmah daripada situ, seakan-akan Allah melatih mental mereka. Karena binatang yang paling susah untuk dikembala itu adalah kambing. Coba tanya orang yang mengembala kambing itu. Kambing itu agak ribet. Kenapa? Karena kambing itu disuruh jalan duluan, dia akan belok kanan, belok kiri. Kalau kita yang duluan, dia di belakang, dia akan mencong kanan, mencong kiri. Susah kambing itu diatur. Nah, jadi ketika mereka itu mengembala kambing, mereka melatih mental mereka. Artinya, sebelum mereka menjadi nabi dan rasul menghadapi umat yang begitu banyak, mereka sudah terbiasa dengan menghadapi kambing-kambing itu. Nah, begitu. Makanya orang Kristen pun kan mengatakan domba-domba yang tersesat. Karena memang Nabi Isa itu kan memang pengembala domba, pengembala kambing. Ya, domba-domba tersesat ini. Istilah mereka seperti itu. Itu. Kemudian yang ketiga kata ulama, ada ibadah yang pakai badan, pakai harta, pakai hati, dan ini adalah ibadah yang paling terpanjang. Ibadah yang paling terpanjang apa itu? Yaitu ibadah di dalam berumah tangga. Orang berumah tangga itu ya, pakai badan. Nggak mungkin gak pakai badan, pakai uang. Suami ngongkosin anak istrinya. Semakin banyak anak, semakin banyak ongkosnya.
Semakin cantik istri, semakin banyak mahal perawatan kecantikannya. Modalnya. Karena begitu. Nah itu, pakai badan. Kalau nggak pakai badan cuma nikah aja, nggak pernah disentuh istrinya, kasihan juga. Ada orang tua umur 70 tahun nikah dengan anak gadis, nggak bisa hamil-hamil lah. Kenapa? Yang suaminya sudah turun mesin. Bagaimana dia? Kasihan istrinya, nggak boleh menzalimin itu. Nah, jadi pakai badan, pakai harta, dan juga pakai hati. Makanya dalam rumah tangga itu mesti harus ada sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan, kasih sayang, dan juga rahmat ya di antara keluarga tadi. Kalau seandainya tidak ada sakinah, tidak ada rahmah, tidak ada mawaddah, jangan-jangan nanti suaminya mencari sakinah yang lain nanti. Nah, itu yang bahayanya di situ. Ya. Nah, itu kata ulama, ibadah yang paling terpanjang yang pakai badan, pakai uang, ya pakai harta dan pakai hati. Nah, umur kita yang tersisa ini, usia kita yang tersisa, mari kita manfaatkan untuk beribadah, dan sebaik-baik ibadah adalah ibadah yang kita ikhlaskan karena Allah Ta'ala dan mengikuti sunnah daripada yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kiranya cukup sekian dulu, semoga ada manfaatnya. Insya Allah saya berangkat tanggal 30 Agustus. Masih ada satu bangku kosong. Siapa tahu ada yang kepingin berangkat dengan saya tanggal 30 Agustus. Itu harganya 32 juta 12 hari ya, sudah dari Balikpapan. Siapa tahu ada yang kepingin, ada satu bangku kosong lagi pesawat. Ya. Baik, cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.